Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Sebelumnya kita review dulu ya, terkait apa sih getaran itu dan apa sih gelombang itu. Jadi, secara pengertian, getaran itu merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Nah, di sini kita akan gambarkan sebentar. Oke, di sini ada bandul yang diikat ya di posisi B, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa benda itu akan dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Jadi, awalnya kan dia di sini, kemudian dia digetarkan nih ke posisi A, ditarik nih ke posisi A, maka akan kalau misalkan kita lepas tangan kita, itu akan balik ke sini, kemudian dia ke sini, kemudian dia balik lagi ke sini. Nah, ketika sudah sampai di posisi awal, yaitu posisi B, itu dikatakan satu kali getaran penuh. Kemudian ada istilah tentang titik keseimbangan, ya. Titik keseimbangan. Apa sih titik keseimbangan itu? Titik keseimbangan itu adalah titik di mana benda akan berada di posisi diam apabila tidak diberi gangguan atau gaya. Kemudian tadi kan belum ada catatannya ya, jadi kita catat dulu. Satu getaran penuh itu ketika benda bergerak dari titik A ke B, ke C, ke B, ke A. Karena posisi awalnya kan A. Kalau misalkan kita taruhnya, kalau dia di B itu posisinya diam ya. Tapi ketika dia ditarik ke sini, dia akan bergeser dan posisi awalnya itu berarti yang posisi A. Nah, jadi satu getaran penuh itu yang ini. A ke B ke C, ke B lalu ke A kembali. Sampai situ paham ya? Atau bisa jadi dari titik C juga boleh. Dari C ke B, ke A, ke B, ke C. Jadi bolak-balik itu merupakan istilah untuk satu getaran penuh. Kemudian nantinya juga ada istilah tentang simpangan terjauh. Simpangan terjauh pada bandul itu berada pada titik A atau titik C. Nah, ini kan ada persimpangan nih, ada jarak gitu ya. Nah, jadi simpangan terjauhnya itu titik A atau titik C. Nah, simpangan terjauh ini disebut sebagai amplitudo. Sampai situ oke. Kemudian jangan lupa titik B itu disebut titik seimbang. Titik B. Kemudian ada lagi satu istilah yaitu simpangan. Kalau secara pengertian, untuk simpangan sendiri itu artinya jarak dari titik B itu di kasus ini ya, berarti titik setimbang pada selang waktu tertentu. Nah, itu disebut sebagai simpangan. Kalau misalkan amplitudo, itu adalah simpangan terjauh. Kemudian, tadi kita udah bahas tentang amplitudo. Nah, yang bandul tadi, ini kita gambarkan ulang aja. Nah, bandul tadi yang digetarkan, itu selain ada amplitudo, ada juga melibatkan istilah yang namanya periode dan frekuensi. Kita coba jabarkan untuk periode sendiri itu adalah interval waktu yang diperlukan
bandul untuk melaksanakan satu getaran. Satuannya dia sekon. Kemudian selain itu ada istilah yang namanya frekuensi. Untuk frekuensi sendiri itu artinya adalah jumlah siklus getaran yang terjadi dalam satu detik. Satuannya Hertz. Nah, mereka itu memiliki rumus sebagai berikut. Yang pertama untuk periode. Periode itu T simbolnya. Periode memiliki rumus 1 per frekuensi atau T kecil per N. T di sini itu adalah waktu getaran dan N itu adalah jumlah getaran. Kemudian itu untuk periode ya. Untuk frekuensi, rumusnya adalah 1 per periode atau N dibagi T. Nah, ini adalah rumus dasar yang nantinya kita gunakan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gaya pada ayunan bandul. Di sini terlihat gambar, yang perlu kita ketahui adalah untuk bandul yang disimpangkan atau yang ditarik, ini kan ada posisi setimbang ya. Nah, pertama kita bahas dulu deh. Untuk posisi setimbang, ini kita tulis sebagai titik A dan ini kita tulis sebagai titik B. Untuk posisi setimbang, itu berada pada titik A. Nah, pada posisi setimbang, itu diketahui bahwa berat beban akan sama dengan tegangan talinya. Maka berat beban itu adalah W, berat tegangan tali itu adalah T. Sorry, W sama dengan T ya. T itu tegangan tali, W itu berat beban. Di sini berat bebannya mana Kak? Kan nggak ada. Oke, ini kan ada tali nih. Kalau V itu selalu ke gravitasi ke bawah, sedangkan T itu berlawanan kita tulisannya. Nah, seperti ini. Jadi W itu akan sama dengan T karena yang W ke bawah, yang T ke atas. Jadi ketemu persamaan ini. Dipahami dulu ya. Kemudian kita juga bisa menuliskan gaya-gaya lainnya. Yang pertama, ingat di sini ada sudut yang terbentuk. Kemudian ini kita panjangkan. Kalau di sini ada sudut, maka akan ada sudut lagi di bagian sini. Yang ini kan ada bandulnya, berarti ini kan W ya. W itu M kali G bisa juga. Kemudian yang tegak lurus dengan tali juga ada. Nah, kalau seperti ini bentukannya, ketika ada sudut di bagian sini, maka sudutnya itu juga ada di sini. Ya. Nah, ini si W itu berarti kan belum tegak lurus dengan tali. Sehingga kita harus proyeksikan terhadap sumbu X. Karena dia di sumbu X, sudutnya dekat dengan sumbu X, maka kita gunakan W cos theta, pakai cos kalau dekat sudutnya. Sedangkan untuk yang tidak melewati sudut, kita gunakan W sin theta. Nah, ini adalah penggambaran dari gaya-gaya yang terjadi pada ayunan bandul. Jangan lupa di sini ada tegangan tali. Sampai situ paham ya? Kemudian perlu kita catat ada yang namanya gaya pemulih. Gaya pemulih itu adalah gaya yang menyebabkan bandul bergerak bolak-balik.
Kita bisa cari menggunakan rumus Ft sebagai gaya pemulih sama dengan min M kali G sin theta. Atau ini kalau digabung berarti min W sin theta ya, yang bagian ini. Itu adalah gaya yang mengakibatkan si bandulnya bergerak. Nah, kita uraikan dulu untuk Fp itu adalah gaya pemulih, satuannya Newton, kemudian M adalah massa, satuannya kilo, kemudian G adalah gaya gravitasi, biasanya bernilai 10 kalau tidak diketahui, lalu theta itu adalah sudut simpangannya. Jadi ini diingat, ini kita punya rumus ya, namanya gaya pemulih, kita kotakin dulu. Kemudian kalau kita lihat itu kan ada tanda negatif ya. Kita kasih informasi bahwa tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah gaya pemulih berlawanan dengan arah gerak bandul. Kemudian kita kasih catatan tambahan bahwa gaya pemulih itu dia bisa bernilai maksimum ketika nilai sin tetanya juga maksimum, yang artinya sama dengan 1. Kan maksimum untuk nilai sin itu 1 kan. Jadi kalau sin tetanya itu bernilai 1, berarti gaya pemulihnya itu maksimum atau mencapai titik terjauh. Dan dia bisa bernilai minimum ketika sin tetanya bernilai 0. 0 itu artinya si bandulnya berada di titik seimbang. Kemudian kita juga punya persamaan untuk getaran bandul. Yang pertama, T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian T itu adalah periode, satuannya sekon. Lalu ada L, L itu adalah panjang tali, satuannya meter. G adalah percepatan gravitasi, M per S kuadrat. Kemudian, sudah semua ya, itu ada T, L, sama G. Lalu, untuk rumus kedua, itu adalah F1/2pi akar G per L. Unsurnya sama, hanya aja ketambahan F, di mana F itu merupakan frekuensi, satuannya Hz. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa periode dan frekuensi pada bandul ayunan dipengaruhi oleh faktor apa aja? Iya, panjang tali dan percepatan gravitasi. Oke. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang ayunan bandul yang ternyata dengan konsep yang serupa itu juga dialami oleh pegas. Jadi di pegas itu terdapat konsep getaran.
Oke, kalau kita misalkan, kalau tadi berarti satu getaran ya. Satu getaran itu bisa diambil dari mula-mula pegas ditarik ke titik, misalkan kita gambar di sini ada titik A, di sini ada titik B, lalu di sini ada titik C. Jadi pegasnya itu ditarik ke titik A. Maka untuk mencapai satu getaran, berarti A dia akan naik ke B, ke titik C, lalu ke B, lalu kembali lagi ke titik A. Itu adalah satu getaran, untuk satu getaran ya. Nah, kemudian kalau kita bertanya apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pada komponen pegas ini? Jadi, faktor yang mempengaruhi frekuensi dan getaran pada pegas yang pertama dilihat dari rumusnya. Kita cek dulu, kita punya rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Kalau yang frekuensi 1/2pi akar K per M. Kalau kita lihat, sama nggak kurang lebihnya? Ya, kurang lebihnya sama, hanya ada perbedaan komponen. Mari kita cek, di situ komponen barunya ada M. M itu adalah massa benda yang digantung. Satuannya kilo. Kemudian untuk K itu adalah konstanta pegas. N per M satuannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau misalkan digambarkan, di sini kan ada pegas ya, dia kan akan naik tuh ke kanan dan ke kiri. Kalau misalkan kita tarik, itu kan berarti ada unsur F, lalu gaya pemulihnya itu yang berlawanan arah. Kemudian di sini kita anggap ada jarak, kita simbolkan sebagai X. Nah, dari sini itu kita memiliki rumus Fp sama dengan min Kx. Kalau ini perkalian untuk gaya pemulihnya, di mana K-nya itu konstanta pegas per M, kemudian X-nya simpangan pegas. Satuannya meter, dan Fp itu adalah gaya pemulih. Satuannya Newton. Di sini ada simbol minus, artinya apa? Artinya arah dari gaya pemulih itu berkebalikan dengan arah simpangan. Masih ingat simpangan itu apa? Ya, simpangan itu jarak dari titik seimbang ya. Simpangan yang diberikan. Kemudian di pegas itu susunan, kita tulis dulu. Susunan pegas itu ada yang seri sama ada yang paralel. Seperti pada rangkaian listrik. Kita coba gambarkan dulu. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Kalian bisa menebak nggak mana yang seri, mana yang paralel? Iya, benar banget. Yang ini itu adalah yang seri, dan yang ini adalah yang paralel. Untuk susunan pegas seri, kita bisa hitung. Jadi kan ini ada beberapa pegas ya. Di sini ada konstanta pegas pertama sama konstanta pegas kedua. Yang ini juga K1 sama K2. Untuk yang seri,
itu kita bisa mencari konstanta pegas totalnya tinggal dijumlah seperti ini. Kalau yang paralel itu misalkan K1 ditambah K2. Sorry, jadi yang seri itu bentuknya pecahan terus dijumlahin. Tapi kalau yang paralel itu langsung kita jumlahin konstantanya. Kurang lebih seperti ini.